Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah, kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dan dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, sehingga kita bisa mengenal Tuhan kita Allah, satu-satunya pencipta segala sesuatunya, termasuk yang menciptakan kita, dan juga kita jadi mengetahui apa yang Dia inginkan atau perintahkan, dan mengejar apa yang dijanjikan dari melaksanakan perintah tersebut, juga mengetahui apa yang dilarang, sehingga kita selamat dari ancaman dan juga hukumannya. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada utusan Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa di hari Jumat pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, kita akan melanjutkan bedah buku kita Sahih At-Targhib Tarhib. Jadi buku ini menyusun banyak sekali hadis-hadis tentang at-targhib atau motivasi untuk mengerjakan sebuah perintah agama. Maksudnya dari perintah ke perintah yang lainnya disebutkan keutamaan-keutamaannya, dan juga ada tarhib, ada nanti bahasan di beberapa jilid yang terakhir tentang masalah ancaman-ancaman bagi para pelaku dosa. Dan ini prinsip dasar setiap muslim. Setiap kali kita ingin termotivasi untuk mengerjakan perintah Allah, apapun sifatnya, maka Bapak Ibu dianjurkan untuk mencari tahu janji Allah di situ. Jadi jangan bersedekah kecuali sudah tahu tentang keutamaan bersedekah. Salat malam juga begitu, duha, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berzikir, berdoa, apa saja. Karena janji-janji yang ada pada wahyu Al-Quran dan Sunnah akan memotivasi kita untuk selalu mengerjakan dan juga istiqomah menjaganya. Kemudian juga kalau orang ingin meninggalkan satu perbuatan dosa, misalnya dia terbiasa dengan bohong, dengan zina, dengan riba, dengan apa saja, maka cara yang terbaik untuk meninggalkannya adalah membaca ancaman Allah di dosa tersebut. Sehingga nanti dia terdorong untuk meninggalkan perbuatan tadi. Oh, ternyata saya kalau menggibah atau mencuri atau riba atau berzina akan dihukum seperti ini. Maka kita akan berhenti, karena wahyu itu akan berbicara dengan hati manusia. Jadi bukan sedang kita bedah berbicara, semuanya berkisar di motivasi untuk mengerjakan ibadah dan juga ancaman bagi orang yang meninggalkan kesalahan-kesalahan. Baik, kita akan melanjutkan bedah buku kita ini di jilid 2 di kitab sedekah, masih bab yang sama, bab ke-17, masalah anjuran memberi makan dan minum serta ancaman menolak memberi makan dan minum. Jadi sebenarnya ada perbuatan yang ringan sekali dalam Islam, tapi banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Yang setiap hari kita konsumsi, makanan, minuman, dan semua orang membutuhkan ini. Setiap hari pasti butuh makan, butuh minum, dan dianjurkan agar kita selain memenuhi kebutuhan kita, juga meraih pahala dengan memberikan makan dan minum kepada orang lain. Bisa dengan traktir mereka misalnya, kalau lagi makan sama-sama di satu restoran, atau memang kita memperbanyak makanan yang kita masak di rumah, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu agar memperbanyak kuah masakannya atau masakannya kemudian membagikan kepada para tetangga. Dan juga bagaimana banyak sekali motivasi di masa hidupnya Nabi SAW agar para sahabat saling berbagi, ya, saling tolong menolong, gotong royong dalam memberi makan dan minum ini. Jadi ini termasuk keutamaan yang luar biasa. Kita sudah membahas 2 buah hadis pada pertemuan yang lalu. Saya ingatkan kembali, hadis yang pertama di bab ini berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya adalah sahabat Nabi. Makanya kita mengatakan radhiyallahu anhuma, ada rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salamu ala man arafta wa man lam ta'rif. Waktu ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh seorang laki-laki, kira-kira amalan apa dalam Islam yang sangat baik, banyak sekali pahalanya, mudah sekali meraih cinta Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, dan sekaligus juga kita bisa meraih cintanya manusia, penghormatan dari mereka, ya. Maka Nabi SAW mengatakan yang pertama adalah engkau memberikan makan kepada orang. Ternyata memberikan makan ini banyak sekali, ya, pahalanya di sisi Allah SWT, karena perbuatan yang paling baik dikatakan dalam hadis ini bisa meraih ridho dan cinta Allah SWT dan juga cinta manusia.
Kemudian engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kamu tidak kenal dari kalangan muslimin. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tentunya. Kemudian hadis yang kedua juga sudah kita jelaskan, saya ingatkan kembali. Hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya juga sahabat. Maka dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa ashus salam tadkhulul jannata bisalam." Selalulah sembah Allah. Sembah itu artinya patuh, tunduk, patuh. Ya. Apa yang diperintahkan wajib dan sunnah dikerjakan, apa yang dilarang haram atau makruh ditinggalkan. Selalulah sembah Allah semasa hidup kalian di dunia. Kemudian berilah makan, sibuk memberikan makan kepada orang-orang, serta sebarkanlah salam. Ya, maka kalian akan masuk ke dalam surga dengan sambutan yang meriah atau dengan selamat. Ini juga hadis sudah kepanjang lebar kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah sekarang kita akan masuk hadis lanjutannya, hadis ketiga. Saya akan langsung bacakan saja. Hadis ketiga dengan sanad sahih, urutan 946 dari awal belajar berbunyi, dan darinya juga maksudnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha." Faqala Abu Malik al-Ash'ari, "Liman hadha ya Rasulullah?" Qala liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa bata qa'iman wan nasu niyam. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir dengan sanad hasan, dan Al-Hakim juga berkata sahih berdasarkan syarat keduanya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga kelak terdapat kamar-kamar atau istana-istana yang bagian luarnya bisa dilihat dari bagian dalamnya, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Maksudnya saking indahnya dan juga transparan. Kalau mungkin kita bisa tangkap sekarang mungkin dengan cermin atau kaca ya, tepatnya kaca, sehingga nampak semua keindahan di dalam dan juga di luar dari bangunan istana tersebut. Maka Abu Malik al-Ash'ari berkata, "Ya Rasulullah, untuk siapa istana-istana itu?" Kata Nabi SAW, bagi orang yang berbicara baik, santun dan sopan, bagi orang yang suka memberi makan orang lain, dan orang yang melaksanakan sholat malam sementara orang-orang pada sibuk tidur. Hadits ini seperti biasa kita akan coba mengambil faedah-faedahnya. Faedah yang pertama dari hadis adalah tentang wajibnya seorang muslim dan muslimah meyakini ada kehidupan akhirat. Jadi memang dunia ini sebenarnya miniatur ya. Apapun yang Bapak Ibu rasakan dari kenikmatan, kayak misalnya kita nikmat makan, nikmat tidur, nikmat berpakaian, nikmat berinteraksi misalnya, mungkin suami istri, nikmat biologis dan seterusnya, semua itu adalah miniatur kenikmatan akhirat sana. Ini hanya sekedar contoh saja yang akhirnya kita akan dapatkan sesuatu yang jauh lebih besar di sana nanti. Dan harus menjadi target setiap muslim dan muslimah adalah akhirat sana, surga itu. Tidak boleh ada keraguan dalam masalah ini karena rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Dan ini satu paket. Kematian, alam barzah, hari kebangkitan dan hisab, kemudian surga ataupun neraka. Ini satu paket. Tidak boleh ada keraguan. Kapan ada seseorang ragu tentang adanya surga ataupun adanya neraka, maka dipastikan orang ini kufur. Dia keluar dari agama Islam karena membantah salah satu dari rukun iman. Ya. Dan semua, ya, kita sudah tahu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan, diletakkan oleh Allah SWT di surga, kemudian turun bertugas ya, di muka bumi ini, kemudian akan kembali lagi ke sana. Semua kita pun harusnya kembali ke tempat asal kita, yaitu surga, kecuali orang-orang yang membangkang, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum. Tujuan kita diciptakan di muka bumi ini memang untuk berbuat amalan-amalan ahli surga, tidak ada yang lain. Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, sering kita ulangi ayat ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku sebagai pencipta tidak pernah menciptakan manusia dan juga jin kecuali dengan tujuan untuk beribadah kepadaku. Jadi orang ibadah artinya patuh apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu sekalian, apakah saya diciptakan Ustadz hadir di muka bumi ini lahir? Ya, itu untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, untuk haji dan umrah,
untuk bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, zikir, berdoa, baca Quran? Jawabannya iya. Tidak ada tujuan lain. Itu tujuan kita diciptakan. Jadi jangan melenceng dari tujuan itu. Karena kita diciptakan memang untuk ibadah. Buang-buang waktu, berzina, riba, ya, main judi, dan seterusnya, ghibah, fitnah orang lain, memukul, mencaci maki, ini semua dilarang. Bukan itu tujuan kita diciptakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala membuat amalan-amalan yang diperintahkan ini akan membuat orang-orang pun menyukai kita. Misal kalau kita jujur, orang suka bermuamalah dengan kita. Kalau kita dermawan, kalau kita sering silaturahim keluarga, kalau kita sering membantu orang susah, orang semuanya suka. Dan sebaliknya, amalan-amalan yang dilarang dalam Islam yang memang bukan tujuan kita diciptakan, kayak orang menggibah, suka menggunjing cerita, aibnya orang, gosip, kemudian fitnah, memukul orang, mencuri, dan segala macam, orang tidak suka. Kalau Bapak Ibu ingin tahu tolok ukur apakah diri kita sekarang sudah baik atau tidak, coba bayangkan kalau hari ini kita meninggal dunia. Kira-kira apa yang akan orang di sekitar kita sampaikan atau ceritakan tentang kita? Apakah mereka akan mengatakan, oh ibu itu, oh bapak itu baik, karena dia selalu sholat, karena dia selalu berbagi, karena dia selalu mengaji, dia tutup aurat dan seterusnya. Maka kita berarti orang baik. Karena orang sudah bisa menilai. Kita pun bisa menilai diri kita walaupun kita masih hidup. Tapi jangan sampai kalau kita meninggal, lalu kemudian orang-orang di sekitar kita akan mengatakan, oh ibu itu, wah bapak itu biar aja meninggal. Orang kerjanya dia selalu nyakitin orang, suka begini dan begitu, suka main judi, suka minuman keras dan segala macam. Maka hati-hati, jangan melenceng dari tujuan kita diciptakan. Dan dengan kita mengikuti tujuan tersebut, kita berada di rel yang benar, ujungnya nanti pada saat meninggal kita akan menuju ke surga. Siapa di antara kita Bapak Ibu sekalian yang memungkiri kalau dia akan meninggal satu waktu nanti? Dan siapa yang punya jaminan dia masih bisa hidup esok hari? Berapa banyak orang yang sehat meninggal sebelum orang sakit? Berapa banyak orang yang muda meninggal sebelum orang tua? Berapa banyak orang yang kaya raya punya semua fasilitas meninggal sebelum orang miskin? Ya, dan seterusnya. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini. Jadi jangan lalai. Jangan sampai malaikat maut datang, kemudian baru kita menyesal. Sehingga kita pada saat itu baru mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran. Coba seandainya saya isi hidup saya semua dengan kebaikan. Maksudnya tujuan daripada kita diciptakan. Ada seorang ulama tabi'in pernah mendatangi seorang raja di masa hidup beliau. Kemudian raja itu bertanya kepada dia, karena dia tahu dia seorang alim. Maka si raja ini bertanya, mengatakan, kira-kira saya ini termasuk ahli surga atau ahli neraka? Maka dengan tenang dia menjawab, mengatakan, hadapkan diri anda dengan ayat Al-Quran. Lalu raja itu mengatakan, ayat yang mana? Kata dia, innal abrara lafi na'im. Allah berfirman, sungguhnya orang-orang yang patuh, yang suka menikmati dan mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, maka dia akan dalam kenikmatan, maksudnya surga. Wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang suka membangkang, melanggar, suka bermaksiat, tidak pernah mau berhenti dari kesalahannya, maka akan masuk neraka. Sederhana. Ya. Sudah banyak contoh umat-umat sebelum kita, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat nabi-nabi, kisah nabi-nabi banyak sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Semuanya orang-orang yang membangkang dengan dakwah-dakwah beliau ini, maka pastikan mereka celaka semua. Dan sampai hari ini muminya Fir'aun masih ada sebagai pelajaran. Banyak orang subhanallah datang ke Mesir atau lihat gambar mumi Fir'aun di Google. Mungkin dia cuma mengatakan, oh itu Fir'aun, selesai. Coba renungi lebih dalam. Selalu hubungkan apapun yang ada depan mata kita dengan keimanan. Ini manusia, ini orang yang seperti kita dulu, lahir dari rahim seorang ibu juga. Dia juga punya seperti kita fase anak-anak, bermain-main, remaja, kemudian dia dewasa. Cuma kelebihannya dia diberikan kerajaan oleh Allah SWT. Sayangnya dia kufur kepada Allah. Pembangkangan demi pembangkangan. Nabi Musa AS diutus untuk mengingatkan, jangan sombong, jangan ngaku sebagai Tuhan. Tidak mau tahu, terus saja membangkang melawan. Allah kekalkan dan Allah sebutkan dalam Al-Quran. Pada saat Fir'aun ditenggelamkan, kata Allah SWT, hari ini kami selamatkan badanmu, agar kau menjadi tanda-tanda kebesaran kami di muka bumi. Untuk manusia semuanya. Jadi harus ambil pelajaran. Betapa banyak orang yang hatinya keras. Mungkin dia naik mobil sama temannya, berdua, tabrakan. Temannya mati, kepalanya bocor, dia selamat, dia cuma mengatakan, oh saya selamat, teman saya yang tabrakan. Subhanallah, 5 menit kemudian bisa saja dia tabrakan dan dia juga mati. Allah selamatkan dia untuk dia bersyukur kepada Allah dan kembali ke jalan Allah. Semua peringatan sudah banyak datang di sekitar kita.
Cuma kadang-kadang manusia tidak mau engah dengan masalah itu. Lalu pertanyaan sederhana, sampai kapan kita selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan ibadah yang diperintahkan, yang merupakan tujuan utama kita diciptakan. Ingat Bapak Ibu sekalian, amalan-amalan sunnah pun, seperti sholat sunnah, seperti puasa sunnah, seperti baca Quran, seperti zikir, ya ini kan amalan sunnah. Semua itu tetap juga perintah Allah SWT. Semua itu termasuk tujuan kita diciptakan. Jangan selalu bersembunyi di kata-kata, kan cuman sunnah. Karena sunnah jadi nggak dikerjain. Ini keliru. Nanti kita akan menyesal nanti pada saat meninggal. Coba dulu saya bisa kembali untuk mengerjakannya. Nggak mungkin. Dan itu keputusan selalu di tangan kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak tentuin diri kita, nggak paksain diri kita untuk segera melaksanakan ibadah amal baik itu, maka tidak akan pernah terjadi. Karena syaitan berusaha setiap hari buku amal kita tidak boleh tercatat dengan amal-amal soleh. Itu target dia. Kalau bisa kita tinggalkan, maka itu tujuan utama. Kalau tidak, minimal kita lalai. Mengurangi jumlahnya, mengurangi kualitasnya, dan seterusnya. Ingat, kami sebagai da'i, selalu saya ingatkan ini, hanya bisa berbicara seperti ini. Kami luangkan waktu meninggalkan pekerjaan kami, keluar kami untuk datang duduk di sini, bukan hanya untuk duduk cerita kosong dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu juga tidak mungkin luangkan waktu duduk di sini hanya sekedar membuang waktu saja. Mungkin masih banyak aktivitas yang lain. Tujuannya tidak ada lain kecuali kita untuk saling mengingatkan kembali ke rel yang benar, ke tujuan kita diciptakan. Dan tidak mungkin kami datang ke rumah Bapak Ibu setiap saat, ketuk, ayo Pak, ayo Bu, sholat. Ayo Pak, Bu, ngaji, baca zikir. Tidak mungkin. Pengajian seperti ini sudah cukup. Orang yang cerdas selalu menangkap itu. Sebagai sebuah sinyal dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini peringatan. Allah sampaikan ke hati saya, ke kuping saya, maka saya harus segera berubah. Dan harus dari diri kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum. Keadaan mereka, sikap dan perbuatan mereka, karakter mereka, sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kapan kita mau menuju ke tujuan kita, menjadi orang yang lebih baik, yang lebih patuh, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran di ayat yang lain surah Al-Anfal. Ya. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang memaksakan diri, bermujahadah, menuju ke jalan kami, kami akan berikan dia petunjuk ke jalan kami. Jadi mulai malam ini bunyikan jam bekernya. Harus saya sholat malam. Karena ada di tangan Bapak Ibu keputusan itu. Kalau enggak, sampai kapan enggak sholat malam nih? Terus bagaimana caranya supaya saya termotivasi Ustaz? Sudah saya katakan tadi, baca keutamaan sholat malam. 5 menit aja sebelum tidur. Ketik di Google keutamaan sholat malam. Ketik di YouTube, dengarin ceramah Ustaz-Ustaz kita keutamaan sholat malam. Dengarkan. Kemudian mulai programin. Malam ini, besok, lusa, selama Allah masih kasih umur, segera kerjakan. Dan Nabi SAW mengatakan, jangan tinggalkan sholat malam karena dia kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya, masih ingat kisah Amatullah, nama lainnya Zubaidah rahimahullah. Ini ratu, istrinya ya seorang raja besar di masa Abbasiyah dulu, ya. Harun al-Rashid rahimahumullah semua. Suami istri ini sangat suka dengan agama dan sangat dermawan. Suaminya sebagai raja yang sangat kokoh dalam prinsipnya mempertahankan Islam. Istrinya ini saking cantiknya secara fisik diberikan julukan Zubaidah, artinya mentega, karena kulitnya bersih, orangnya cantik dan sangat dermawan. Setiap ada kegiatan sosial pasti dia ikut, pasti dia selalu ikut, gitu kan. Sampai akhirnya tersebarlah jadi buah bibir di sekitarnya yang mengatakan, oh kalau Zubaidah meninggal masuk surga nih. Subhanallah, satu waktu ajalnya datang meninggal Zubaidah. Ada satu ponakannya yang sering dibantu sama dia. Nah ponakannya ini mimpi, dia tantunya dalam mimpinya. Kemudian ponakannya ini bertanya, tidak bisa diatur dalam mimpi, tapi dia mengatakan, tante, apa yang Allah balas Anda dari semua sedekah yang Anda keluarkan? Orang pergi haji dibiayai, orang pergi jihad dibiayai, semua dibantu, rumah-rumah orang susah, orang-orang susah, janda-janda, anak-anak yatim, semua selalu dia terlibat dan jumlahnya besar. Maka dia mengatakan, tidak ada yang Allah terima, karena selama ini saya kerjakan riya. Dalam mimpi begitu. Hanya Allah maafkan saya karena saya rutin sholat malam yang tidak ada orang lihat. Subhanallah, gitu kan. Mengerjakan sholat malam luar biasa. Dan itu yang salah satu disinggung dalam hadits ini, nanti kita akan sebutkan di faedah yang ketiga. Tapi saya ingin ditiberatkan Bapak Ibu sekalian, untuk nasihat diri saya dan Bapak Ibu sekalian, kita harus memulai setiap ibadah itu dan kembali kepada tujuan utama kita diciptakan. Memang untuk sholat, memang untuk baca Quran, memang untuk bersedekah, memang untuk itu. Bukan tujuan lain. Dan semua kemaksiatan ini bukan tujuan kita. Jangan disentuh. Amal soleh dipelajari untuk diterapkan dalam kehidupan, sementara dosa dipelajari untuk dijauhi. Jangan dicoba. Nggak usah coba. Orang babi itu haram, saya mau coba dulu rasanya gimana. Nggak perlu.
Khamar itu haram, saya mau coba dulu. Zina itu haram, saya mau coba dulu. Nggak perlu dicoba. Cukup dipelajari dan dihindari. Tapi semua yang halal, silakan nikmati. Dan selalu kami ingatkan juga, yang halal itu jauh lebih banyak daripada yang haram. Sehingga tidak ada alasan kita untuk terjerumus pada yang haram itu. Semua ada solusinya. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan sapi, kambing, ayam, semua hewan air halal. Allah haramkan khamr diganti dengan susu, madu, sirup, jamu, banyak minuman halal. Allah haramkan zina, biologis, kita butuh. Karena ada syahwat. Allah halalkan pernikahan dan seterusnya. Tidak ada solusinya. Gitu kan? Seperti itu kurang lebih. Baik, faedah pertama dari hadis, wajibnya seorang muslim dan muslimah beriman tentang adanya balasan surga. Jadi nggak boleh ragu Bapak Ibu sekalian ya. Sebagaimana Bapak Ibu merasakan nikmat di dunia ini, nikmat makanan, nikmat udara, nikmat pemandangan, mungkin penataan yang rapi dari kebun-kebun, nanti di akhirat itu ada. Tinggal tunggu waktu kita meninggal saja. Ya. Waktu Hamzah radhiyallahu anhu mati syahid di perang Uhud, maka Nabi SAW mengatakan, aku diperlihatkan Hamzah sekarang, dia sedang duduk di dipan-dipannya di surga. Ja'far bin Abi Thalib meninggal mati syahid di perang Mu'tah. Itu luar biasa pemandangannya. Kedua tangannya dipotong oleh musuh, gitu kan? Dadanya ditusuk, berdarah luar biasa. Mati di Jordania, di tempat perang Mu'tah. 3.000 pasukan muslim melawan 250.000 pasukan orang non-muslim pada saat itu. Lalu Nabi SAW langsung sampaikan berita gembira kepada para sahabat. Sungguhnya Ja'far sekarang, aku diperlihatkan oleh Allah SWT terbang di surga. Dan kedua tangannya yang terpotong diganti oleh Allah dengan sayap. Langsung Nabi SAW sampaikan berita gembira. Berapa banyak sahabat yang meninggal, Nabi bilang, sekarang dia di surga, sekarang dia di surga. Dan sebaliknya berapa banyak orang ya yang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran-pelanggaran yang akhirnya Allah hukum. Allah hukum, seperti misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang meninggal di Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf yang meninggal di perang Badr. Kemudian jenazah mereka ditaruh di dalam sumur oleh Nabi SAW. Lalu Nabi bilang, hai Fulan bin Fulan, diajak ngomong tuh jenazah orang kafir. Hai Umayyah bin Khalaf, ya, hai Fulan, disebutkan satu, ya, Amr bin Hisham dan seterusnya. Ada kurang lebih 70 jenazah orang-orang non-muslim pada saat itu di sumur itu. 69. Yang satunya Umayyah bin Khalaf nggak bisa diangkat jenazahnya karena membengkak, gitu kan, dilempar, ditutup dengan batu saja. Tapi Nabi SAW ajak ngomong mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, apakah kalian sudah dapat apa yang Allah ancamkan pada kalian? Selama ini kalian cuma berbangga-bangga dengan harta, dengan kekufuran kalian, membangkang terhadap risalah yang aku bawa. Nah, sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang Allah janjikan padaku, kata Nabi SAW. Terbukti aku menang, terbukti agama ini tersebar. Terbukti banyak orang-orang yang beriman. Dan ini di dunia, di akhirat akan kami dapatkan surga. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Sudah mati. Bagaimana mereka bisa dengar Anda? Kata Nabi SAW, sungguhnya hai Umar, mereka lebih mendengarkan suaraku lebih jelas daripada engkau mendengarkan suaraku. Tapi mereka tidak bisa jawab lagi. Ini iman kepada hal yang gaib. Adanya kehidupan akhirat sana. Harus segera kita menyelamatkan diri kita ini. Surga itu sebuah tempat yang abadi, tidak akan lagi kesengsaraan di sana. Kata Nabi SAW, siapa yang masuk surga tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, tidak akan pernah lagi sakit, beringus, tidak akan pernah lagi meludah, tidak lagi buang air besar dan buang air kecil. Lalu kata Nabi SAW, makanan dan minuman yang dikonsumsi yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Jadi memang kehidupan abadi selamanya. Semua keluarga kita yang sudah meninggal, ini juga pernah kami singgung, ya, akan kita temu di sana selama tiket kita sama iman dan amal saleh. Itu faedah pertama dari hadis. Karena Nabi SAW mengatakan di surga itu akan ada kamar-kamar atau istana-istana yang bisa nampak dari dalamnya keluarnya, dari luarnya ke dalamnya, karena transparan. Ya. Dan biasanya orang tidak mungkin mau membuat transparan seperti ini kalau emang pasti sangat indah di bagian luar dan dalamnya, sehingga bisa nampak semuanya dan bisa diperlihatkan kepada orang-orang. Jadi ini faedah pertama. Faedah kedua dari hadis adalah istana-istana ini akan diberikan kepada golongan yang pertama. Ada 3 golongan yang disebutkan hadis ini. Golongan pertama adalah liman atabal kalam, siapa yang santun dan ramah ucapannya. Kalau ada orang yang bertutur kata kasar kepada kita, mencaci maki, jangan dibalas kebodohan itu dengan kebodohan juga. Tidak perlu dibalas. Tapi kan Ustaz, dia bertutur kata yang tidak enak, dia sakitin hati saya. Ya, tidak apa-apa. Itu cobaannya. Pahala sabar akan didapatkan justru dengan ujian. Kalau dengan tidak ada ujian, bagaimana kita bisa dapat pahalanya? Gitu kan? Sebagaimana kalau ada nikmat kita bersyukur dapat pahala syukurnya.
Pasti akan ada gangguan orang. Siapa teman-teman di sini kita yang hadir tidak pernah dicaci maki oleh orang? Siapa di antara kita tidak pernah digunjing atau difitnah oleh orang lain? Pasti dalam hidup kita terlintas itu. Tinggal orang kalau sabar dia akan dapat pahalanya. Karena itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tenang aja. Selama kita tidak melakukannya, tidak usah kita khawatir. Kita anggap itu sebuah fitnah dan Allah SWT akan menolong orang-orang beriman. Kalaupun kita melakukannya, kita jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Beristighfar, bertobat kepada Allah, kita perbaiki ke depannya. Selesai. Maka clear semuanya. Jadi mudahkan kehidupan itu dengan mengikuti teori-teori agama yang sudah jelas semuanya. Yang ingin disayangkan kalau orang tidak mempelajari agama sehingga yang mereka terapkan dalam hidupnya bukan teori agama ini. Jadi tidak jelas panduan hidupnya. Ya. Bingung bagaimana menghadapi nikmat untuk bersyukur dan cobaan pada saat datang untuk bersabar. Saya sering bahasakan teman-teman sekalian, kalau masih ingat dan saya ingatkan kembali, ada hadis Nabi SAW, ada sebuah riwayat yang mulia. Kata Nabi SAW kurang lebih maknanya, kalau ada orang yang berseteru dengan orang lain di dunia ini, ribut nih, cekcok misalnya. Ada orang yang mencaci maki misalnya kita, ya. Ini supaya jelas langsung saya masuk ke penjelasan makna hadisnya. Kemudian dia tidak membalasnya. Misalnya si A dicaci maki oleh si B, ya. Dihina, digunjing, difitnah, dia nggak balas. Maka pasti kata Nabi SAW dia akan mendapat balasannya sempurna pada hari kiamat. Dia akan dapat itu. Dari pahala perbuatan orang itu, atau kalau tidak dosa yang pernah dia buat yang belum diampuni Allah karena tidak sempat tobat dilimpahkan kepada orang yang mengganggu dia. Lanjutan hadisnya kata Nabi SAW, kalau dia membalasnya, misalnya ada orang dicaci maki, dia balas juga caci maki. Disebutin nama binatang, dia balas juga dengan nama binatang. Orang itu melotot, dia juga melotot, misalnya contoh. Maka di sini kata Nabi SAW, Allah akan lihat nanti nilai daripada balas-balasan ini. Kalau berimbang, maka impas. Tidak ada lagi tuntutan pada hari kiamat. Nah, ada lanjutan hadisnya. Subhanallah, kata Nabi SAW, namun, kalau orang yang terzalimi ini, yang dicaci maki, yang difitnah, membalas lebih besar daripada perbuatan serangan yang sampai kepada dia. Misalnya ada orang yang ghibah dia, ceritain aib dia, tapi dia malah membunuhnya. Membunuh lebih besar daripada menggibah orang lain. Maka nanti hari kiamat justru selisih daripada perbuatan dia itu akan diberikan kebaikannya kepada orang yang dia zalimi. Jadi tidak ada manfaatnya membalas keburukan orang. Saya subhanallah coba terapkan berapa kali dalam kehidupan kami. Ada saja ada orang yang bicara ini, ada orang yang bicara itu. Coba nggak usah dihiraukan gitu. Anggap kita kayak tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu. Selama kita tidak lakukan ya sudah. Subhanallah, Allah punya cara memperbaiki nama kita, memperbaiki cara kita. Dan Allah juga punya cara untuk mempermalukan orang tersebut. Untuk apa kita habiskan energi kita untuk itu? Ya. Jadi kaidah syar'i sudah jelas, kaidah agama sudah ada, tinggal bagaimana kita ikuti saja. Nah di sini maksudnya adalah atabal kalam, artinya lemah lembut dalam bertutur kata, santun, menyusun kosakata yang dia ucapkan, gitu kan? Dimulai dari orang-orang terdekat kita, tetangga bantal kita, suami dan istri, selalu berucap tutur kata yang santun, saling memanggil nama, hindari kata-kata kamu, kau, ya. Coba pakai bahasa-bahasa yang lebih santun. Nabi SAW tahu Aisyah, tapi Nabi SAW tidak sebutkan kata-kata kamu, sebutkan Aisyah, bahkan dipanggil dengan panggilan yang baik, Humaira misalnya. Kenapa nggak panggil kata-kata yang baik? Ya, saya pernah berjalan dengan seseorang suami istri dari pengajian, terus tiba-tiba mereka saling panggil-panggilan, tapi kok mengganggu saya. Saya tidak tahu artinya apa gitu. Dan mereka pakai kosakata, tapi hati saya mengatakan ini kok maknanya aneh gitu. Saya sempat bilang, apa itu maksudnya? Oh, ini Ustaz. Nah, istrinya jelasin. Kalau ini maksudnya ini, entah apa, mungkin karena suaminya kulitnya gelap, dipanggillah dengan panggilan itu. Istrinya mungkin karena gemuk, dibales sama suaminya. Tapi sambil bercanda gitu. Nah. Terus saya bilang, subhanallah, kenapa nggak bilang, hai cantik, hai gagah, kenapa? Kenapa harus kata-kata yang tidak baik itu? Kenapa harus menghina? Gitu kan? Kenapa nggak kata-kata baik? Kenapa nggak ucapin pujian? Gitu kan? Cari sisi positifnya. Kata Nabi SAW, orang mukmin yang benar tidak akan pernah menilai negatif pasangannya, karena kalau dia lihat satu akhlak yang kurang baik, dia akan cari akhlak yang baiknya.
Coba kita lihat sisi positifnya mana, itu yang selalu kita pegangi. Sisi negatifnya kita jadikan sebagai ajang dakwah kita. Bagaimana kita mendakwahi dia agar bisa berubah dan keluar dari kekurangan atau kesalahannya itu. Itu harus dilakukan. Untuk apa saling caci maki? Anaknya misalnya gemuk badannya. Oh, gendut misalnya. Untuk apa dipanggil anak-anak dengan panggilan seperti itu? Kenapa nggak gunakan kata-kata yang baik? Kan dia juga gemuk karena Anda yang kasih makan banyak, kan gitu. Karena anak kan tergantung kita kan. Kalau ibunya selalu kasih makan, ya sudah gemuk, wajar itu. Saya lihat di rumah begitu. Kalau anak-anak, kalau istri saya selalu sebentar lagi, nak ini makan, nak ini makan, nak ini makan. Jadi makan, dan anak-anak jadi gemuk. Lalu kenapa gemuknya disalahkan? Dia nggak ngerti anak-anak itu, kan gitu. Ini contoh saja. Dan banyak yang lain. Kenapa tidak gunakan kosakata yang baik? Bahkan Nabi SAW memberikan nama-nama yang baik untuk kudanya, untuk untahnya, untuk pedangnya, perisai, nama-nama baik semuanya. Nabi gunakan itu. Bahkan Nabi SAW pernah lewat di satu jalan, Bapak Ibu sekalian, ada 2 buah gunung. Sebelum lewat, Nabi tanya, siapa yang tahu nama 2 gunung ini? Itu Nabi tiba-tiba nanya. Lalu ada satu sahabat mengatakan, saya tahu ya Rasulullah. Kalau yang sebelah kanan Anda, namanya Mukhzi. Mukhzi itu kayak penghina. Gitu. Ada orang iseng namain nama itu gitu. Gunung ini gak ada namanya tadinya, tapi dinamakan dengan nama seperti itu. Ya. Kalau yang satu lagi, Fadhih, maksudnya pembongkar aib. Kata Nabi SAW, cari jalan lain. Nabi pindah, cari jalan lain karena 2 gunung itu yang mau dilewati namanya buruk. Coba bayangin. Ya. Jadi pakai nama-nama yang baik. Pakai nama-nama yang santun, apa saja. Gitu kan? Sehingga akhirnya selalu saja panggilan-panggilan baik. Sama juga sering saya ingatkan ini. Kalau kita sudah memiliki nama yang baik. Contoh, maaf saya tidak tahu kalau ada ibu-ibu nama ini. Kalau misalnya namanya Aisyah. Nama Aisyah kan nama sahabat, nama istri Nabi yang paling dicintai. Kenapa diganti selain Aisyah? Kenapa dipanggil dengan julukan-julukan yang tidak baik? Kenapa bukan Aisyah saja? Gitu kan? Kenapa kalau nama Khadijah nggak dipanggil Khadijah? Kenapa kalau nama misalnya Hafsah atau nama-nama istri Nabi yang mulia atau nama-nama wanita ahli surga kayak misalnya Maryam, Asia, ya ibunya Nabi Isa dan juga istrinya Fir'aun yang beriman. Kenapa nggak dipanggil namanya lengkap gitu? Contoh saja. Dan banyak hal-hal yang lain yang berhubungan dengan masalah ini. Seorang mukmin harus menjaga kosakata yang dia ucapkan karena kalau Bapak Ibu biasa ucapkan kata-kata buruk akan melekat penilaian itu pada diri kita. Oh si fulan sering bicara buruk tuh. Oh lidahnya tajam. Oh begini dan begitu. Akan melekat pada kita. Kalau kita biasa bicara baik, santun, ramah, oh si fulan tuh baik sekali. Pasti akan melekat pada kita. Pertama. Yang kedua, akan berbekas pada orang itu. Misal kita pernah mengucapkan kata kasar pada seseorang, caci maki orang lain. Satu waktu kita sudah baik. Yang berbekas itunya pada orang. Oh si fulan itu pernah bicara sama saya gini dan begitu. Orang ingat keburukannya, kan jadi tidak baik gitu kan. Selain daripada itu juga yang ketiga adalah dosa, ya. Adalah dosa. Ya. Jadi dijanjikan di surga justru orang yang suka bertutur kata yang baik. Memberikan nama-nama yang baik. Ya. Dan kata Nabi SAW, jangan pernah kalian ucapkan kata-kata buruk pada diri kalian, harta kalian, keluarga kalian, sehingga malaikat lewat mengaminkan dan terjadilah. Saya Bapak Ibu lagi lihat dirinya di cermin, kok saya jelek sih, kok saya pesek, kok saya begini dan begitu. Kenapa harus jelek? Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ada andil kita di hidung kita ini? Atau di kulit kita? Di rambut kita. Kita lahir udah begini Allah kasih. Tugas kita syukuri dan gunakan sebagai fasilitas. Percaya diri aja selesai. Orang kecuali kita yang milih. Kita sengaja pada saat mau lahir kita yang pilih. Ya bengkak pipinya di sini. Matanya misalnya bagaimana. Mungkin ini Allah lahirkan udah begitu. Kalau kita menghina diri kita berarti menghina penciptanya. Kan gitu. Menghina orang lain menghina penciptanya. Gitu kan. Allah menciptakan ada yang sempurna. Ada yang kurang sempurna supaya menunjukkan Allah Maha Kuasa. Kan gitu. Itu contohnya. Itu juga dengan harta, misalnya. Jangan pernah Bapak Ibu sekalian kalau ditanya, mana kendaraannya ini? Tapi ya mobil saya ini sudah lama, tahun sekian. Subhanallah, sudah berapa kali mobil ini ya menjadi penyebab terpenuhi hajat kita. Silaturahim keluarga, pergi acara, pergi ini dan itu, terlindungi dari hujan. Rumahnya di mana? Itu dalam gang gubuk, itu kecil. Rumah kecil pun itu adalah sebuah nikmat yang besar. Tidak mungkin bisa pindah ke rumah yang lebih besar kecuali dengan bersyukur. Kan harus syukur dulu baru bertambah. Contoh. Jadi kadang-kadang ucapan yang kurang baik selalu diucapkan. Ini handphonenya ya Bu? Iya. Ya ini handphone sudah lama.
Alhamdulillah handphone ini masih ada. Ada orang yang tidak pakai handphone gitu kan. Misal contoh. Makanya Nabi SAW mengatakan, lihatlah orang yang lebih rendah nikmatnya kalian akan banyak bersyukur. Itu yang kedua, masalah harta. Dan yang ketiga adalah masalah keluarga. Ya, jangan suka ucapkan kata-kata yang tidak baik. Ribut pun, naudzubillah dalam rumah tangga, jangan pernah ucapkan, saya menyesal nikah sama kamu. Nanti jadi penyesalan benar. Semoga Allah berikan kamu hidayah misalnya. Semoga Allah mudahkan permasalahan selesai. Semoga Allah buat kamu bertaubat. Hal-hal yang baik. Kenapa gak diucapkan kata-kata baik? Ya bisa saja malaikat lewat dan mengaminkan anak-anak kita. Semoga engkau menjadi orang soleh nak. Ya. Semoga begini dan begitu. Walaupun dia aktif sekali. Walaupun dia misalnya di mata kita nakal. Selalu doakan kebaikan. Nah ini poin-poin yang harus kita hubungkan dengan faedah kedua dari hadis, yaitu liman atabal kalam, siapa yang memperindah perkataannya. Baik, faedah ketiga dari hadis ini adalah wasiat Nabi SAW atau ciri golongan kedua yang masuk mendapatkan istana di surga yang istimewa ini, yaitu wa at'amat ta'am. Ini jadi saksi bahasan kita karena judul bab kita ini tentang masalah itu ya, memberikan makan orang lain. Jadi usahakan setiap hari ada target kita selalu memberi makan orang. Ya. Setiap hari kita berikan. Sebagian salaf, Bapak Ibu sekalian, itu keluar dari rumahnya karena inginnya selalu ingin memberi sesuatu pada orang lain, ingin bersedekah pada hari itu. Dia bawa apapun, sampai ada yang pernah bawa bawang. Bawang mentah. Bawang bombay dibawa dikantongin. Jadi orang ini tiap hari ke masjid selalu bawa roti, bawa keju, bawa apa saja. Satu waktu dia nggak punya apa-apa, dia cuma punya bawang, dibawa sama dia. Lalu salah satu pengurus masjid bilang, nanti baju anda bau. Dia bilang, saya tidak peduli. Karena saya tidak punya yang bisa saya sedekahkan kecuali ini. Yang penting dia memberi orang lain. Gitu kan. Memberi apa saja gitu. Berapa banyak orang di antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang mubazir. Makanan dibiarkan numpuk di kulkas, dibuang-buang. Berapa banyak orang yang membutuhkan itu. Sedikit kita keluar di pinggir jalan, mungkin dari komplek rumah kita, kita akan temukan banyak orang yang membutuhkan makanan itu. Ya. Ini perlu untuk kita garis bawah gitu. Saya pernah subhanallah ambil pelajaran dari salah satu negara Islam yang pernah kami datangi. Saya lihat habis kami makan dengan grup kami, banyak sekali sisa makanan. Pokoknya jemaah tidak banyak makan karena porsi mereka besar-besar di negara itu. Kita biasa makan sedikit. Terus saya bilang sama pemilik restoran yang kebetulan ketemu dengan saya. Saya bilang, ini saya mau bungkus semuanya. Bukan untuk jemaah makan. Tapi mungkin di pinggir jalan kita ketemu nanti lewat bus kita, ada orang miskin kita bisa kasih. Dia bilang, gak usah khawatir. Di restoran ini tidak ada makanan yang kami buang. Semua sisa orang pun kami akan kelola kembali. Kami olah kembali. Kami panasin, kami buang yang sisa tulang-tulangnya. Kami tata menjadi makanan layak, lalu kami bagikan kepada orang-orang susah. Oh kalau begitu Alhamdulillah. Ya. Dan subhanallah, perkataan orang ini membuat saya lakukan itu di restoran kami. Ya. Jadi kalau ada konsumen yang datang, mereka tidak ingin membawa pulang makanannya, masih layak, kita bersihkan dan kita bagikan kepada orang-orang. Gitu. Ya. Tentu ini yang masih layak tentunya, bukan makanan yang sudah kotor segala macam itu. Karena ada orang subhanallah dia cuma makan sedikit saja, cuma berapa sendok sisanya ditinggal. Ya, tidak diminum, tidak dimakan misalnya. Minuman juga begitu, kadang-kadang dipesan tidak diminum. Karena terlalu tamak pesan 3-4 misalnya, akhirnya yang duanya nggak diminum, ya, karena ingin coba ini, ingin coba itu, hawa nafsu saja, gitu kan. Itu contohnya. Jadi intinya memberi makan dan usahakan memberi makan dari sesuatu yang kita sukai dan masih layak, ya. Kita sudah pernah bacakan surah Al-Baqarah di sini, ya, agar Bapak Ibu selalu murajaah, ya. Itu seingat saya di ayat 262, ya, 261, ya. Itu sampai 274. Semuanya itu bicara tentang sedekah. Sudah pernah kita bacakan ayat itu ya. Tapi di antara 261 sampai 274 ini ada belasan ayat bicara tentang sedekah. Tapi di antaranya situ Allah SWT menyinggung, ya, dan mereka memberikan makanan dari makanan yang mereka sukai. Jadi yang paling ideal adalah kalau kita makan satu restoran, kita dapat porsi yang pas, cita rasanya juga pas, gitu kan. Coba beli porsi yang sama, kasih ke tukang parkirnya. Bawa jalan, kasih, ada orang miskin pinggir jalan, kasih. Itu sedekah yang baik. Daripada kita mengatakan ini daripada dibuang, gitu kan. Maka kita kasih aja orang lain. Enggak, jangan pakai daripada ini. Makanya Nabi SAW berkata kepada Asma radhiyallahu anha, istri Zubair bin Awam, anak Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in,
Hai Asma, jangan kau tahan, maka Allah pun akan menahan rezeki bagimu. Ya, jangan kau perhitungan, maka Allah pun akan perhitungan denganmu. Jadi selalu berikan yang terbaik. Saya subhanallah menilai sendiri banyak jemaah kami yang pergi haji dan umrah bersama kami. Subhanallah memang yang Allah bukain pintu rezeki ini memang orang yang luar biasa royalnya di jalan Allah gitu. Semua keluarganya diberikan hadiah, semua beli yang terbaik. Memang tidak pernah tertutup pintu rezekinya. Tapi kalau orang yang mau beli yang 2 real pun dia masih perhitungan gitu kan. Jadi ini memang begitu-begitu saja keadaannya. Ya. Allahu a'lam. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan, di faedah keempat dari hadis, dan ini golongan ketiga yang mendapatkan istana di surga ini adalah wa bata qa'iman wan nasu niyam. Itu orang yang sholat, melaksanakan sholat ya. Bat itu orang menginap ya, begadang sebenarnya. Qa'iman maksudnya sambil berdiri, sholat malam, wan nasu niyam, sementara manusia sedang tidur. Ya. Ini tadi sudah sempat kita singgung tentang masalah pentingnya seorang muslim dan muslimah mengisi malamnya dengan sholat malam. Itu betul-betul sebuah waktu di mana Bapak Ibu berdua sama Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah di waktu itu. Sebentar lagi insya Allah Ramadan datang. Ramadan ini mendidik kita agar terbiasa bangun malam. Ya. Kalau orang tidak terbiasa sholat malam pun sudah dibuatkan program tarawih. Tarawih artinya santai, ya. Karena selepas sholat ba'diyah isya kita sudah bisa sholat malamnya, gitu kan? Kalau sudah tarawih nggak apa-apa, nggak tahajud lagi. Tapi ini sebenarnya untuk memudahkan orang yang belum terbiasa sholat malam sepanjang tahun, agar mereka terbiasa mengerjakan sholat tarawih. Kemudian juga kita dibuatkan program sahur. Sahur bangun. Umumnya kalau kita tanya kapan Bapak Ibu bangun, sejam 2 jam sebelum subuh misalnya. Apalagi ibu-ibu mungkin menyiapkan sahurnya segala macam. Inilah waktu yang terbaik, namanya sepertiga malam. Waktu di mana Allah turun, Allah menanyakan apakah yang punya hajat saya penuhi, ada yang minta tolong saya tolong, ada yang memohon ampun saya maafkan. Kita 1 bulan dilatih untuk bangun di waktu itu. Sayang benar lepas lebaran udah selesai, dilupain semua. Seakan-akan Allah yang dia kenal di Ramadan hanya Tuhan Ramadan saja. Padahal Allah SWT Tuhan seluruh bulan. Tuhan seluruh alam semesta ini. Harusnya ketakwaan kita, kepatuhan kita di Ramadan, kita tarik juga di luar Ramadan. Harusnya Ramadan yang lalu mendidik kita agar menjadi orang yang bertakwa pada Allah di level tertentu, sampai Ramadan ini kita tingkatkan lagi levelnya. Kalau dulu mungkin levelnya 5, sekarang kita naik lagi ke level 6. Terus kita terapkan sampai Ramadan akan datang. Kalau Allah masih kasih umur, naik lagi ke level 7. Selalu meningkat. Ya. Kalau yang lalu kita hanya ya, sholat misalnya tarawih, ya, 8 rakaat, mungkin nanti kita bisa tambah jumlah rakaatnya. Karena kan boleh saja orang lebih daripada itu. Dalam pendapat yang kami pegangi ya, ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh lebih daripada 8 rakaat sholat tahajud dan 3 rakaat witir. Tapi ada pendapat yang membolehkan, termasuk ulama-ulama di Saudi, mereka berpegang pada sholat malam yang tidak ada jumlah rakaat tertentu gitu kan. Boleh lebih daripada itu. Makanya mereka ada sholat sampai 23 rakaat. Bahkan di 10 terakhir Ramadan, selain sholat tarawih yang 20 rakaat, kalau 10 terakhir Ramadan itu witirnya mereka tunda ke akhir malam. Jam setengah 9 atau jam 9 malam selepas sholat ba'diyah isya, mereka tarawih 20 rakaat. Kalau 10 terakhir Ramadan ya. Setengah 1 mereka ada lagi qiyamul lail 11 atau 13 rakaat. Orang bisa kerjakan bisa 30 rakaat lebih gitu kan. Nah sebenarnya kita bisa tingkatkan kualitas-kualitas kita dan kuantitas tadi ibadah. Kalau kualitas secara mutlak kita harus naikkan dan tingkatkan. Kalau kita biasa sedekah 10.000 sekarang naik ke 100.000. Kalau 100.000 kita tingkatkan 1 juta. Selalu begitu. Dan supaya termotivasi baca keutamaannya sedekah. Supaya kita selalu mau mengejar keutamaan itu. Gitu kan? Begitu juga dengan baca Qur'annya. Begitu juga dengan zikirnya. Begitu juga dengan segala macam ibadah yang bisa kita kerjakan. Jadi kita tingkatkan secara kualitas. Kalau kuantitas hanya yang boleh ditambah saja. Kalau secara jumlah hanya ibadah yang boleh ditambah. Tidak semua ibadah bisa ditambah ya. Kayak sholat wajib nggak mungkin kita tambahkan. Walaupun kita mau lebih rajin duhur kita jadikan 5 rakaat nggak mungkin gitu. 4 saja. Tapi kalau ibadah-ibadah yang boleh ditambah jumlahnya kayak zikir misalnya. Ya, penghataman Al-Quran, tadinya kita sebulan sekali, sekarang kita targetnya sebulan 2 kali misalnya. Maka itu secara kuantitas jumlah boleh kita tambahkan selama memang dalam syariat dibolehkan. Baik, hadis selanjutnya, hadis keempat, ini mirip dengan hadis ketiga ya. Lafadznya mirip-mirip. Hadis nomor 4 dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, dan ini urutan 947 dari awal belajar.
berbunyi dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna fil jannati ghurafa yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'am wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam." Artinya semuanya di surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya bisa dilihat dari dalam dan bagian dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Allah Ta'ala menyiapkan bagi orang yang memberi makan, menebarkan salam, dan sholat di waktu malam sementara orang-orang sedang tidur. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan sebelumnya telah hadir dalam kitab sholat di bab 11. Hadis ini sudah pernah disinggung sebelumnya di kitab sholat. Kita kan sekarang di kitab sedekah ya. Baik, hadis ini sama kurang lebih faedahnya dengan tadi. Yang pertama adanya iman kepada adanya surga, dan tentu adanya neraka ya, dan bagaimana seseorang mengimani dan mengejar surga sebagai targetnya, sehingga semua amal dunianya untuk meraih yang terbaik di surga sana, dan bagaimana seseorang menyelamatkan diri dari api neraka. Nah, di antara motivasinya adalah ternyata dengan sedikit amalan-amalan ini bisa menambah kita mendapatkan ekstra istana di surga. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, di surga itu kita bisa memiliki beberapa istana ya. Sebagaimana di dunia kita bisa memiliki beberapa rumah, ya kan? Kita mau punya berapa rumah pun tidak ada masalah. Yang penting punya duitnya, punya uangnya. Nah, di surga yang penting kita punya amalnya. Kalau punya amalnya berarti kita punya banyak istana, gitu kan? Sholat itu punya satu kem istana, puasa punya satu kem istana, ada pintu gerbangnya. Jadi bisa kita mendatangi istana-istana kita setiap saat, dan kita sifatnya khalidina fiha, kekal selamanya di sana. Nah, jadi ini keabadian yang luar biasa. Kalau di dunia ini kita punya rumah, ya. Misalnya kayak di sekarang punya rumah di Tebet, ini rumah sementara, walaupun atas nama kita, gitu kan? Kita punya di Menteng, itu rumah sementara. Mobil kita atas nama kita, sementara. Maksudnya sementara apa? Kan kalau kita meninggal bukan jadi milik kita lagi. Kalau kita meninggal 1 menit kemudian, udah selesai jadi ahli waris, gitu kan? Milik orang lain, ahli waris dijual, dibagi, udah selesai. Ganti nama orang lain lagi, dan begitu seterusnya. Ya. Itulah keadaan dunia. Jadi tidak ada kepemilikan abadi. Di surga itu abadi. Sekali Bapak Ibu dapat istana itu, punya Bapak Ibu selamanya. Jadi nggak ada keraguan sama sekali, nggak ada kekhawatiran oh nanti jadi milik siapa, nggak ada. Nggak ada kematian, nggak ada pemindahan kepemilikan. Bahkan bisa kita mendapatkan banyak sekali fasilitas tambahan, tapi dengan cara kita di sini di dunia saatnya memperbanyak itu. Kalau di akhirat nanti sudah nggak bisa, ya. Tapi di dunia ini kesempatan, mumpung Allah masih kasih umur, perbanyak. Kemudian pelajaran yang kedua tadi tentang masalah ya anjuran untuk selalu memberi makan orang lain, sebagaimana saya katakan bisa traktir, bisa juga kita masak, kita berikan orang lain, ya bisa kita beli makanan seperti porsi yang kita makan lalu kita berikan kepada orang-orang yang susah, ya mungkin mereka kalau kita nggak kasih mereka nggak bisa beli makanan tersebut. Dan dalam memberi makan orang lain ini Bapak Ibu sekalian, boleh orang kaya, boleh orang miskin ya. Sekarang kalau orang tua saya kaya raya, boleh nggak saya kirimin makanan? Boleh. Tetangga saya orang kaya, saya berbagi makanan? Boleh saja, nggak ada masalah. Sebagaimana juga kita boleh bisa berikan kepada orang-orang miskin. Ya. Kemudian yang ketiga, ini tambahannya tentang masalah menyebarkan salam. Ini sudah kita singgung di 2 buah hadis yang awal bab kita, hadis 1 dan hadis 2 ya. Tentang masalah menyebarkan salam. Saya ingatkan kembali, selalu ucapkan salam. Selalu ucapkan salam. Terutama orang dekat-dekat, suami istri, orang tua sama anak, teman sama teman, jangan bakhil, jangan pelit mengatakan Assalamualaikum, lengkapkan warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan atau lisan? Tulisan atau lisan, ya. Tulis saja. Karena Assalamualaikum 10 pahala kata Nabi SAW. Warahmatullahi 10, wabarakatuh 10. Dan artinya adalah Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat selalu bersamamu. Warahmatullah, semoga rahmat Allah, maksudnya rahmat ini adalah rezeki. Ya, rahmat Allah itu berarti karunia Allah selalu bersamamu, wabarakatuh, dan semoga keberkahan bersama. Berkah ini maksudnya mencukupi atau tercukupi. Jadi bayangkan kalau suami istri setiap ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru sampaikan hajatnya. Semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Semoga juga rezeki selalu melimpah untukmu. Semoga selalu tercukupi keberkahan. Istri menjawab misalnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga juga kamu dapat yang sama. Kalau sehari 5 kali kita ngomong, gitu kan? 10 kali kita ngobrol. Saya temukan di Saudi, orang kalau kami bertamu di rumah orang, seperti ini misalnya kita bertamu,
biasanya memang dia ada ruang tamu laki-laki dan ruang tamu perempuan. Kalau laki-laki biasa diarahkan ke satu ruangan, ada pintunya sendiri. Banyak pintu-pintu rumah mereka di sana. Jadi begitu masuk tamu laki-laki, pintunya ditutup. Jadi kalau ada keluarga mereka yang perempuan lula lalang, tidak ketemu sama tamu laki-laki. Begitu tamu perempuan di dalam gitu. Tapi kami kalau lagi masuk, disambut oleh tuan rumahnya, begitu duduk, ngobrol-ngobrol, setelah salaman segala macam. Begitu istrinya siapkan makanan untuk dihidangkan, biasanya mereka punya beberapa metode. Ada yang ketuk pintunya, sehingga suaminya tahu, oh sudah disiapin makanan, tinggal dia ke sana ngambil makanan. Ada yang juga pasang bel, yang di bel dari dalam, terus kemudian terdengar. Ya, ada lampu nyala, kadang-kadang beberapa macam metode. Tapi yang jelas si suami ini kalau misalnya dia berdiri untuk menyambut ambil makanan yang istrinya sudah siapkan, bukan istrinya yang keluar hidangkan, metode mereka di sana begitu. Maka dia datang, dia ke dalam dapur, dia ambil makanan, begitu dia masuk ke ruang tamu laki-laki, salam. Oh dari tadi kita ngobrol bersama-sama ini. Masuk lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dihidangkan makanan. Hampir setiap kali berpisah sebentar, ketemu lagi salam, selalu itu. Jadi ini makna yang sebenarnya daripada afsyus salam, sebarkan salam itu. Hidupkan salam itu, ya. Di Saudi itu saya biasa sekali melihat, kalau kita lagi naik bus, kita di bus umum. Lagi jalan di kota Madinah di bus, ada orang naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang naik salam sama yang dari dalam. Kalau di kita mungkin aneh ini, naik bus salam gitu kan. Oh, kita lagi di lift, ada orang naik, dia salam yang baru masuk gitu. Di pesawat duduk, kita sudah duluan, yang masuk, Assalamualaikum lewat. Pramugari selalu Assalamualaikum ucapin salam. Salam terus. Ya, sayang sekali kalau ini tidak diamalkan. Saya berapa kali tegur beberapa ikhwah kita lagi sama saya, dia Ustaz sebentar saya telepon istri saya. Begitu masuk teleponnya langsung, tolong ini dan itu ya. Ya akhi, salam dulu. Doain istri antum, kenapa enggak didoain? Gitu kan? Kenapa enggak dihidupkan ini suasana salam? Ini makna daripada afsyus salam, ya. Sebarkan salam. Kemudian yang keempatnya tadi, ya faedahnya sama dengan hadis yang ketiga, tentang perintah sholat malam sewaktu orang sedang tidur. Jadi memang waktu sholatnya itu di waktu orang tidur. Di situ Allah SWT menguji kita. Ya. Tentu banyak kiat-kiatnya. Kalau mau bangun sholat malam, maka bisa. Kalau yang belum pernah, maka tidak usah dikagetkan dulu. Ya. Jadi amalan sedikit tapi continue, itu jauh lebih afdal dibandingkan amalan banyak, ya, atau besar tapi cuma sekali gitu ya. Kayak misalnya Bapak Ibu bangun, misalnya subuh jam 4.40 mungkin sekarang kurang lebih. Nah, kita bangun misalnya jam 4-nya, 40 menit. Wudhu segala macam, bersih-bersih, siap-siap, mungkin 10 menit, sisa setengah jam. Kita pakai sholat misalnya. Anggaplah kita mungkin sholat 2 rakaat atau 4 rakaat saja. Nggak masalah. Kontinukan dulu. Hari kedua, hari ketiga, nanti sudah sebulan, baru tambah jumlahnya. Ya. Terus begitu sampai nanti kita istiqomah. Daripada kita bangun baru nih semangat mau sholat malam, bangun jam 2 baca Al-Baqarah, gitu kan. Besok jenuh nggak mau lagi, gitu kan. Nah, jadi lebih baik kita mengerjakan dengan bertahap tapi yang mudah buat kita, gitu kan. Karena kata Nabi SAW, agama ini mudah dan tidak akan sulit kecuali orang yang mempersulitnya, gitu kan. Kalau orang sengaja mempersulit agama jadi sulit, tapi kalau orang memudahkan maka akan mudah, ya. Baik, hadis selanjutnya, hadis kelima, dengan sanad hasan sahih, urutan 948 dari awal belajar, berbunyi dari Hamzah bin Suhaib. Dari bapaknya, dia berkata kepada Suhaib, kamu boros dalam urusan makan. Suhaib menjawab, sungguhnya aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum man at'amat ta'am. Sebaik-baik kalian adalah orang yang banyak memberi atau yang sering memberi makan. Diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh bin Hayyan dalam kitab, ya, Ats-Tsawab. Dan pada saat itu terdapat Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan rawi di mana aku tidak mengingat keadaannya sekarang. Ini kata Al-Mundhiri rahimahullah. Tapi hadis ini telah ditelusuri oleh Syekh Albani karena kita kan bukunya asalnya judulnya Targhibu Tarhib oleh Al-Mundhiri penulisnya. Tapi sudah ditelusuri oleh seorang pakar hadis namanya Albani, ya, Nasiruddin Albani. Maka terbitlah buku kita ini Sahih At-Targhibu Tarhib. Jadi hadis ini sudah ditelusuri semua oleh beliau. Makanya ada keluar sanadnya Hasan Sahih, artinya bisa dipakai hadis ini. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita satu saja faedah yang bisa kita ambil tentang pentingnya seseorang selalu memberikan makan kepada orang lain, mentraktir orang atau menyebarluaskan makanan, ya, memberikan makan kepada orang mampu atau tidak mampu.
Dan dari hadits ini kita ambil pelajaran potongan sabda Nabi SAW, khiyarukum, orang yang terbaik dari kalian wahai muslimin, orang yang paling layak jadi teman, jadi suami, jadi istri, ya, jadi partner bisnis adalah orang yang suka memberi makan orang lain. Itu makna khiyar. Maksudnya orang pilihan kalian, hai muslimin, orang yang sibuk suka memberi makan orang lain. Kalau pernah dengar, alhamdulillah. Kalau belum dengar, Nabi Ibrahim alaihissalam punya julukan Abu Dhifan, atau orang yang suka memberi makan, suka sekali dengan tamu, ya. Dan beliau itu kalau makan, dihidangkan makanan sama istrinya, selalu buka pintu rumahnya, dan dia lihat siapa saja lewat dipanggil makan. Siapa saja lewat saya dipanggil makan, supaya dia tidak makan sendirian. Gitu kan? Yaitu contoh bagaimana beliau luar biasa dalam menjalankan untuk meraih pahala di dalam masalah sedekah ini. Saya juga mendengarkan ada kisah dari Syekh bin Baz rahimahullah, seorang mufti Saud dan ulama besar. Beliau punya rumah yang cukup besar. Di sebelah rumahnya itu ada satu ruangan khusus dibuat sama dia, plong aja begitu. Pasang karpet, pakai AC, segala macam. Itu setiap hari mau makan pagi, makan siang, makan malam dibuka sama dia. Tempat makan gratis. Orang-orang sudah pada tahu, tukang sapu jalan, orang-orang lewat semua pada makan. Ratusan orang makan setiap hari. Dan sehari itu makan pagi, makan siang, makan malam. Mungkin Bapak Ibu bilang besar benar biayanya. Subhanallah, orang kalau lakukan karena Allah, Allah akan mudahkan. Coba praktikin. Jalankan saja, maka Allah akan mudahkan nanti. Dari mana sumbernya Allahu a'lam. Ya. Allah punya cara untuk memberikan kepada kita. Yang penting kita programkan dan jalankan insyaAllah. Baik, hadis terakhir yang kita pelajari pada kesempatan ini hadis ke-6, ya. Hadis ke-6 ini dengan sanad sahih urutan 949 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, dia berkata, "Awwalu ma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinata in jafalan nasu ilai faquntu fi man ja'ahu falamma ta'ammaltu wajahu wastathbattuhu alimtu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab." Qala wa kana awwalu ma sami'tu min kalamihi an qala ya ayuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wa sallu billahi wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Pertama kali Rasulullah SAW datang ke Madinah, orang-orang mengurumuni beliau. Aku termasuk di antara orang-orang yang datang kepada beliau. Abdullah bin Salam ini kebetulan orang Yahudi, ya, pendeta Yahudi. Tapi dia waktu itu mau masuk Islam. Maka dia bilang, saya datang bersama orang-orang yang mengurumuni Nabi SAW pada saat tiba dari Mekah ke Madinah awal hijrah beliau. Manakala aku memperhatikan wajah beliau dan menelitinya, ya, dengan seksama, aku mengetahui bahwa wajah beliau bukanlah wajah seorang pendusta. Abdullah bin Salam melanjutkan, ucapan pertama yang aku dengar dari beliau adalah, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan, sholatlah di waktu malam. Ya, sewaktu atau sementara orang-orang sedang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. Ibnu Majah dan Al-Hakim juga meriwayatkan, dan Hakim mengatakan sahih berdasarkan syarat Asy-Syaikhan atau Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ini memberikan gambaran kepada kita atau melengkapi bahasan kita tadi, ya. Langsung saja kita masuk ke faedahnya. Faedah yang pertama adalah bagaimana Abdullah bin Salam, salah satu sahabat Nabi yang tadinya pendeta Yahudi masuk Islam tentunya. Beliau salah satu sahabat yang punya kejelian dalam menyampaikan hadis. Atau kita bisa katakan faedah pertama, kecerdasan Abdullah bin Salam. Karena ada beberapa sahabat begini metodenya Bapak Ibu sekalian. Jadi setiap kali dia mau menyampaikan sebuah hadis, dia ceritakan dulu kondisi keadaan pada saat itu. Dia mengatakan misalnya, waktu itu saya sedang berjalan bersama Nabi SAW dan diikuti oleh fulan dan fulan. Waktu itu kami sedang duduk di sebuah tempat dan waktu itu keadaannya di pagi hari misalnya. Nah, menceritakan keadaan ini mungkin bagi dia dan orang-orang pada saat itu tidak terlalu penting karena mereka hadir. Tapi bagi kita sekarang penting. Kita jadi tahu, oh ternyata Nabi sampaikan itu di pagi hari. Oh ternyata Nabi lagi duduk. Oh ternyata lagi jalan di pasar. Ternyata lagi lewat kuburan dan seterusnya. Ya. Dan ini poin penting masuk dalam faidah. Karena di sini beliau mengatakan, waktu pertama Nabi SAW tiba dari Mekah ke Madinah, awal sekali orang pada ngerumun semua menemui beliau. Dan aku termasuk orang yang datang. Dan yang pertama aku dengarkan ucapan beliau adalah ini. Gitu. Nah ini penyampaian kisah, kan bisa saja dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, langsung masuk ke poinnya kan. Dia tidak usah ceritakan itu.
tapi menceritakan inilah sebuah kelebihan tersendiri. Ini masuk dalam faedah hadis, ya, faedah hadis. Baik, yang kedua yang bisa diambil pelajaran di sini adalah tentang masalah perhitungan hijriyah. Ya, kita sekarang berada di tahun 1444 hijriyah, ya. Berarti sudah 1444 tahun lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Ya, nah ini awal hijrah beliau. Dihitung mulai kapan? Mulai beliau tiba menginjakkan kaki di kota Madinah. Pada saat tinggalkan kota Mekah karena tertindas di sana, setelah 13 tahun berdakwah maka beliau pun tiba di Madinah dan akhirnya pada saat itu mulai dihitung tahun pertama hijriyah. Ya, tahun pertama hijriyah. Dan waktu hijrah Nabi SAW membangun atau melakukan tiga hal yang merupakan pondasi setiap muslim kalau ingin membangun sebuah negara, kota, mungkin perusahaan juga masuk dalamnya gitu kan. Yaitu yang pertama beliau bangun masjid. Ada Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Jadi setiap kota muslim atau negara muslim harusnya ada simbol Islamnya itu. Alhamdulillah di Indonesia kita sudah nampak ini ya. Ada Masjid Raya, ada Masjid Agung, apalah namanya. Ada Masjid Jami', maka masjid ini adalah memang simbol kita. Sehingga umat Islam setiap hari bisa mengabdi kepada Allah salat 5 waktu dan juga Jumat sekali sepekan. Begitu juga dengan 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha mengerjakan sholat di musola di sekitar masjid. Nabi SAW sholat di tanah lapang di sekitar masjid beliau. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Artinya pendatang sama pribumi. Jadi Islam sudah tidak lagi batas ya. Lagi mengatakan kamu pendatang, ini tempat ini kota saya, ini negeri saya, nggak ada lagi seperti itu. Semua muslim sama. Nggak ada batas negara ya. Dan sebagian pemikir barat mengatakan saya sangat kagum dengan komunitas Islam yang belum pernah saya temukan komunitas seperti mereka. Karena setiap kali muslim ketemu dengan muslim yang lain, apakah itu orang bule sama orang hitam dari Afrika atau bertemu dengan orang Asia, begitu dia tahu dia muslim maka dilupakan negaranya. Mereka udah langsung menganggap ini adalah bagian daripada kehidupannya. Tiba-tiba ngobrol tentang masalah masjid, ngobrol tentang masalah hal keislaman. Dan itu memang ciri khas seorang muslim. Faedah kedua, faedah ketiga dari hadis adalah masuk ke masalah penyampaian dan wasiat Nabi SAW. Mohon maaf, faedah ketiga adalah yang bisa diambil tentang bisanya seseorang melihat atau menilai orang lain dari wajahnya dia pendusta atau tidak. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Subhanallah, orang itu kalau terbiasa jujur, ya pasti lisannya itu lancar aja kalau ngomong. Orang kalau terbiasa dusta itu beda. Kadang-kadang gugup, kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Walaupun dia mungkin coba melancarkan itu susah. Dan seringkali dia kalau ditanya balik, dia akan selalu gugup. Ketakutan sendiri. Orang kalau terbiasa jujur pasti tampak gitu. Umumnya juga orang kalau terbiasa sholat malam, terbiasa ibadah secara umum, wajahnya itu bercahaya. Ya. Jadi memang maksudnya bercahaya ini bukan berarti putih ya, tidak. Tapi kita jadi nyaman melihatnya, kita jadi nyaman berinteraksi. Itu karena ada cahaya ibadah namanya. Ada cahaya ibadah. Ya, karena kata Nabi SAW, kalau seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan ada titik hitam dalam hatinya. Kalau dia bertaubat, maka akan dia bersihkan. Tapi kalau dia ulangi lagi, maka akan hitam lagi sampai nanti hatinya lebih keras daripada kelam dan lebih keras daripada batu. Peringatan apapun pada satu datang, dia tidak akan berbekas lagi. Dan sebaliknya kalau orang berbuat amal soleh, maka satu amal soleh akan ada titik cahaya putih. Dia ulangi lagi amal soleh yang lain, dia kerjakan yang lain, maka ada titik putih yang lain. Sampai hatinya terang benderang. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahkan bisa saja dia menjadi penerang bagi orang lain di saat orang-orang lagi pada gelap. Setiap nasihatnya akan bermanfaat, setiap sikapnya akan menjadi contoh dan seterusnya. Maka itu yang dimaksud di sini. Makanya Abdullah bin Salam mengatakan, saya meneliti dengan seksama wajah Nabi SAW, saya temukan wajah ini bukan dua pendusta. Nah, kelihatan subhanallah, orang-orang seperti itu bisa nampak. Pelajaran yang keempat dari hadis ya. Jadi pelajaran pertama tadi tentang kecerdasan Abdullah bin Salam, pelajaran kedua tentang masalah hijrah Nabi SAW, pelajaran ketiga tentang bagaimana ya amal soleh itu bisa memancarkan cahaya dari wajah seseorang. Pelajaran yang keempat dari hadis adalah wasiat Nabi SAW agar menyebarkan salam. Sudah kita jelaskan tadi, selalu hidupkan salam. Ya, pelajaran kelima, memberikan makan. Sudah kita jelaskan tadi, bagaimana sering rutin memberikan makanan kepada orang dan jadwalkan setiap hari kalau perlu. Kalau Bapak Ibu bisa punya langganan kantong-kantong amal soleh seperti rumah anak yatim, yayasan sosial,
Ini berapa nak yatimnya 100 orang? Berapa kilo beras dibutuhkan 1 bulan? 50 kilo. Baik, dari saya ya, udah selesai. Dari mana hamba Allah? Gak usah tulis hajjah fulan dan haji fulan. Sebutin nama saya, jangan tidak ya. Ini riya ya. Antara kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Makin kita biasa sembunyikan amal soleh, maka makin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbut taqiyul ghaniyul khafi. Allah sangat cinta dengan hambanya yang suka bertakwa, rutin patuh kepada Allah, kaya, tentu suka bersedekah, dan juga suka menyembunyikan amal solehnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah wasiat Nabi SAW agar sholat di malam hari sewaktu orang sedang tidur. Semua ini akan membawa masuk ke dalam surga dengan selamat. Tinggal ada satu pertanyaan di sini Bapak Ibu sekalian. Apakah kalau orang mengerjakan semua ini tanpa mengerjakan amal-amalan wajib tetap didapatkan? Misalnya ada orang rutin kasih makan, rutin dia salam, gitu kan? Tapi dia nggak sholat 5 waktu, ya. Maka tentu saja tidak ada pengaruhnya. Amal soleh itu akan berpengaruh pada saat kita kerjakan amal-amal wajib, terutama amal-amal yang tidak membatalkan keislaman, ya. Apa membatalkan keislaman? Kalau Bapak Ibu sengaja tinggalkan sholat, itu kan bisa batal Islamnya. Karena kata Nabi SAW, perbedaan dasar antara kami dengan orang-orang non-muslim adalah sholat. Sampai meninggalkan dia telah kufur. Dia membangkang, nggak ada sholat itu. Berarti nggak ada manfaatnya amal yang lain. Ya, karena dia sudah merusak keislamannya sendiri. Jadi tentu amal-amalan wajib ini didahulukan, baru kemudian amalan-amalan tambahan sunnah ini didapatkan. Seperti misalnya, saya kasih contoh yang lain. Kalau ada orang rutin sholat malam, tapi dia tidak pernah sholat wajib. Ya, tidak ada manfaatnya. Atau ada orang misalnya dia mengejar hadis Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sudah duhur sunnah, berarti 4 sebelum 4 sesudah, Allah haramkan baginya api neraka. Dia sholat qobliyah, sholat ba'diyah, tapi nggak sholat duhur. Ya, itu contohnya. Atau orang sibuk puasa Senin Kamis, tapi nggak puasa Ramadan. Dia sibuk sedekah, tapi nggak pernah hitung zakat hartanya gitu. Nah ini semua harus dikaitkan satu sama yang lain. Jadi insya Allah sih ya, kalau orang rutin mengerjakan amal-amalan sunnah kena kejar keutamanya, biasanya wajibnya terjaga. Cuma saya tadi memberikan gambaran, jangan sampai ada orang yang berpikir menyalahfahami hadis ini, mengatakan, oh kalau gitu ini saja saya kerjakan, saya nggak usah kerjaan yang wajib-wajib. Karena ada saya dengar pernah gitu ya, ada sebagian jemaah yang menyampaikan, Ustaz, ada keluarga saya bilang, udahlah yang penting jadi orang baik, nggak apa-apa nggak sholat, nggak apa-apa nggak puasa. Ini kata-kata nggak apa-apa, ini gimana caranya? Nabi SAW mengatakan, ketahuilah aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, gitu kan? Dan suri tauladan hanya ada dari aku saja, dari Nabi SAW. Ya, kita harus mengambil contoh dari beliau. Beliau mengerjakan sholat wajib dan mengerjakan sholat sunnah. Berpuasa wajib dan berpuasa sunnah. Haji dan juga diikuti dengan umrah, gitu kan? Sedekah dengan zakat dan seterusnya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.